Assalamualaikum sahabat MUI TV, bertemu lagi dengan saya Nutaila Anwar. Haji merupakan salah satu ibadah yang paling spesial. Kenapa? Karena tidak diwajibkan bagi seluruh umat Islam, tapi hanya diwajibkan bagi mereka yang diberi kemampuan ataupun yang mampu. Untuk itu, bersama saya sudah ada Kiai Haji Mas Duki Baglowi yang akan membahas apa sih makna haji yang sebenarnya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, cerita dong sedikit terutama bagi kita nih, kami yang belum berangkat haji. Kira-kira di sebalik rangkaian ritual haji itu apa saja sih makna yang tersimpan di sebaliknya gitu? Oke, terima kasih nih Mbak Nutella. Sehat semuanya ya kita ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi gini, memang menarik itu kalau kita membahas haji tidak hanya dibahas dari sisi ritual teknisnya, tetapi haji itu menarik kalau dibahas secara lebih filosofis ya gitu ya. Karena apa? Karena haji itu adalah sebuah rukun Islam yang kelima. Seperti tadi dikatakan, memang tidak semua umat Islam bisa melaksanakannya. Itu hanya dilaksanakan oleh umat Islam yang mempunyai kemampuan, hartanya, kesehatannya terutama juga gitu kan, dan tentu saja pemahamannya di dalam konteks cara beribadah itu saya kira menjadi tuntutan tersendiri gitu, sehingga tidak semua umat Islam bisa melaksanakan haji. Apalagi tahun ini ya, karena dalam 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir itu begitu susah orang naik haji, antriannya begitu panjang. Tetapi di samping itu yang lebih menarik lagi, haji sebagai rukun Islam kelima itu adalah satu-satunya ibadah yang menurut banyak ulama lebih menarik dibanding ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena dia mengandung banyak cerita. Banyak cerita, banyak ada semacam drama besar ya dalam peristiwa haji itu. Jadi mulai dari hamba Allah itu bermikot ya. Bermikot itu maksudnya menggunakan pakaian ihram gitu ya. Sampai kemudian memulai niat haji di Arafah gitu kan. Lantas kemudian nanti mengikuti prosesinya ke Musdalifah, ke Mina, lempar jumroh, tawaf ifadah gitu ya. Dan kemudian juga akhirnya melakukan sa'i di di Marwah ya, itu sampai akhirnya dengan memotong rambut ya, itu tahallul sampai akhir gitu. Itu semuanya adalah peristiwa-peristiwa yang mengandung sejarah penting gitu kan. Jadi ada fragmen-fragmen sejarah besar gitu ya, yang itu tidak ada di ibadah-ibadah yang lain. Satu contoh misalnya kita bermikot, kita mulai bermikot. Kita masing-masing orang itu punya bangsa, punya cara sendiri bermikotnya. Kalau di Indonesia, orang Indonesia itu mikotnya dari Yalamlam misalnya seperti itu. Kalau Yalamlam itu berarti dari atas pesawat ya? Dari atas pesawat atau dari Jeddah gitu kan, kalau dari Asia Tenggara. Ada kalau dari daerah utara, dari Madinah itu dari Dzul Hulaifah atau Bir Ali dan seterusnya. Ada macam-macam beda mikot berangkat. Tapi makna terpenting dari situ itu adalah bahwa kita itu meninggalkan semua hal yang berhubungan dengan atribut dunia. Ya. Jadi ketika kita sudah di mikot dan menggunakan pakaian ihram, itu kita sudah semuanya harus menghilangkan seluruh status kita. Ya. Apakah status sosial kita sebagai pejabat apakah presiden, apakah menteri, apakah DPR, apapun semuanya. Itu semuanya harus dibuang. Di hadapan Allah kita semuanya sama. Itu secara simbolik sangat bermakna luar biasa, bahwa kita itu diperingatkan betapa kepentingan dunia itu harus ditanggalkan sedemikian rupa. Itu makna ketika kita berangkat dari mikot. Lalu kemudian ketika haji ya dimulai di Arafah, ada satu hadis sahih yang menyatakan al-hajju Arafah, bahwa berhaji itu ya
harus dari Arafah. Kalau tidak berangkat dari Arafah, tidak datang ke Arafah, maka tidak sah hajinya. Kenapa ada hadis yang menyatakan seperti itu? Arafah itu punya makna yang juga luar biasa. Arafah itu digambarkan simbolisasi dari padang mahsyar, gitu kan. Padang mahsyar di mana nanti kita, setiap orang yang hidup saat ini ketika meninggal, lalu kemudian menunggu kita di dalam kubur, di alam barzah itu, sampai kemudian datang hari kiamat, lalu ada masa perhitungan amal kita. Itulah yang ada di alam mahsyar. Nah, Arafah itu adalah miniatur, ya, miniatur dari alam mahsyar itu. Dan itu disimbolisasi juga dari bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Makanya ada Jabal Rahmah di situ. Jadi simbolisasinya luar biasa. Yang itu oleh Nabi direkonstruksi ulang bagaimana pertemuan manusia pertama di dunia, Nabi Adam dan Siti Hawa itu bertemu di situ. Itulah sehingga maka kemudian haji itu sedemikian rupa pentingnya adalah dari Arafah. Karena Arafah itu punya makna yang sangat mendalam secara spiritual seperti itu. Artinya di Arafah itu tempat kita introspeksi ya. Betul, awal dari introspeksi itu mulai dari mikot sampai kemudian sampai di Arafah itu. Dan kita mulai dari siang berzikir di situ, bermunajat di situ, memohon di situ, sampai kemudian matahari tenggelam, kemudian berpindah ke Musdalifah. Dari Musdalifah kemudian berpindah lagi ke Mina, bahkan kemudian setelah dari Mina masuk ke Baitullah, melakukan tawaf ifadah, tawaf wajib, ya. Tawaf itu kan ada 3, ada tawaf selamat datang, tawaf kudum, lalu ada tawaf ifadah, tawaf wajib, lalu yang terakhir itu tawaf wada, tawaf perpisahan. Nah, dari 3-tiganya ini yang wajib itu adalah tawaf ifadah. Kalau kita tidak melakukan tawaf ifadah, ya hajinya tidak sah. Yang kedua itu berarti ya? Yang ifadah, tawaf ifadah itu. Lalu kemudian kita melakukan sa'i, lari-lari, itu juga diakhiri dengan tahallul. Itu semuanya disebut sebagai bagian dari ibadah haji Masy'aril Haram. Masy'aril Haram itu adalah tempat-tempat di mana tadi kalau di Arafah itu adalah ada Nabi Adam dan Siti Hawa di situ. Lalu kemudian ada konstruksi yang lain, adalah fragmen yang lain bagaimana Nabi Ibrahim dan putranya, ya, dan putranya Nabi Ibrahim ketika putra Nabi Ibrahim Ismail, ya, ketika dikorbankan lalu berupa kambing, ya, domba, itu juga simbolisasinya. Kalau kita dengarkan para khatib-khatib melakukan khutbah Idul Adha, bahwa yang disembelih itu ya bukan Ismail, bukan domba, tapi sebenarnya adalah kepentingan dan kecintaan kita kepada sesuatu, itu yang harus dikorbankan, harus disembelih. Dan itu makna yang terdalam juga dari sebuah haji. Bagaimana arti sebuah pengorbanan. Dan pengorbanan itu bukan hanya ketika haji pada saat kita melakukan penyembelihan terhadap domba, ataupun kita yang di luar haji, kita juga melakukan penyembelihan terhadap korban. Tapi sebenarnya maknanya sepanjang hidup kita, apakah kita siap berkorban terhadap perjuangan keagamaan kita, dan yang dikorbankan itu adalah barang-barang kita yang paling kita cintai, harus siap dikorbankan. Kalau itu di setiap tahun dilaksanakan, karena apa? Karena manusia itu cenderung lupa, cenderung suka dengan dunia, sehingga dengan demikian maka selalu diingatkan tiap tahun bagaimana agar kita selalu mengorbankan sesuatu yang sangat penting buat kita. Itu saya kira yang sangat penting dari konstruksi mengenai bagaimana antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu dilempar jumrah dan mengelilingi Ka'bah, bangunan yang memang dibangun oleh ayah dan putra yang kedua-duanya adalah nabi pilihan Allah, gitu. Nah, lalu yang terakhir ya kemudian ya kita melakukan sa'i, lari-lari sebagai sebuah konstruksi lagi nih. Nah, bagaimana Siti Hajar berlari-lari dari Safa ke Marwah itu melakukan satu ibadah yang itu digambarkan, ceritanya sudah kita tahu semua. Sebenarnya adalah ketika Nabi Ibrahim meninggalkan ibu atau istrinya Siti Hajar yang masih punya anak bayi, tiba-tiba ditinggalkan.
Siti Hajar protes. Protesnya adalah, apakah ini perintah Allah, aku ditinggalkan atau bagaimana? Nabi Ibrahim menjawab, ya, ini adalah perintah Allah. Oke, kalau memang perintah Allah, laksanakan. Tapi ketika bekal habis, maka kemudian mencari air. Itulah yang dikonstruksi sa'i marwah itu sebagai sebuah ibadah terakhir dari haji sebelum tahallul. Jadi kembali ke bahasan pertama, kalau kita memahami haji itu memang jangan hanya difahami dari sisi dari sisi teknis, dari sisi ritual, ini haram, ini halal, ini tidak boleh, ini boleh, dan seterusnya. Tidak hanya itu, tapi coba kita maknai secara filosofis arti haji, mulai dari peristiwa Nabi Adam, lalu kemudian peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan peristiwa Siti Hajar kita ketika melakukan pencarian penderitaannya mencari air. Sehingga kalau kita memaknai itu dengan sangat intens dalam, maka haji adalah sebuah ibadah yang sangat menarik. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya haji itu sebuah rekonstruksi yang komplit dari sebuah perjalanan manusia ya, Kiai ya. Kalau saya boleh menyimpulkan, Kiai, tolong dibenarkan kalau saya salah. Pertama, boleh nggak saya bilang begini? Tadi kan kita bilang bahwa haji itu kalau kita memiliki kemampuannya. Tapi boleh nggak kalau saya balik kalimatnya, ketika Allah mampukan kita? Ya bisa aja. Bisa ya. Artinya kan kalau itu kan atas ridho Allah juga gitu. Betul, kan? Karena nggak semua orang terpanggil gitu. Betul. Ya. Karena memang orang yang datang ke Mekah melaksanakan ibadah haji itu adalah orang-orang yang ketika Nabi Ibrahim memanggil dari Jabal Qubais itu dulu, yang itu disebutkan di dalam Al-Quran, lalu kemudian hamba-hamba Allah itu ada yang memang ditakdirkan oleh Allah untuk bisa memenuhi panggilan, tapi juga ada sejumlah hamba Allah yang tidak bisa memenuhi panggilan. Kadang-kadang sudah mampu, tapi dengan takdir Allah akhirnya tidak bisa berangkat juga. Banyak juga yang seperti itu. Terus tadi kalau dari penjelasan Yai, saya mau menyimpulkan 3 nih, Yai. Yang di Padang Arafah ketika melambangkan pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Artinya setelah mereka diturunkan oleh Allah karena dianggap melakukan kesalahan, kemudian mereka masing-masing berpisah. Bertobat setelah tobat diterima, itulah saat introspeksi di Wukuf Arafah. Kemudian ketika sebalik kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah pengorbanan dan keikhlasan. Kita belajar pengorbanan dan keikhlasan. Dan ketiga, ketika di tempat sa'i, kisah antara Siti Hajar dan Nabi Ismail, itu bagaimana kita tidak boleh putus harapan dari Allah. Betul. Jadi sebenarnya intinya 3 itu barangkali ya. 3 itu 3 cerita ya. 3 fragmen cerita besar ya, dari tokoh-tokoh besar, dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Siti Hajar. Dan itulah yang kemudian direkonstruksi ulang oleh Nabi besar Muhammad SAW dengan cara-cara ibadah yang lebih gampang. Sebelumnya haji itu sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk melaksanakan haji itu semuanya susah. Tapi setelah Nabi Muhammad diutus agar tidak menyusahkan hamba-hamba Allah yang melakukan ibadah haji, dimudahkan dengan cara haji tamattu itu yang harus membayar dam, yang kemudian ada banyak pendapat mengenai dam itu seperti itu. Masya Allah. Yai, sebelum kita tutup, Yai, bagaimana pandangan Yai haji tahun ini yang sangat istimewa juga karena baru pertama kali dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh? Apakah lebih bagus atau justru sebaliknya? Laporan yang kita terima sampai saat ini secara makro, kalau kita lihat dari pelaksanaan sampai saat ini, pasti nanti itu akan ada evaluasi lebih detail yang dilakukan oleh tim evaluasi dari Komisi 8 DPR RI. Tapi yang nampak pada kita itu ini relatif lebih bagus. Laporan dari Kiai Khalil, Kiai Asrul Niam dan kawan-kawan dari MUI yang berangkat ke sana semuanya itu menyatakan bahwa ini semuanya relatif lebih baik. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Jadi ini adalah kementerian pertama haji melaksanakan prosesi ibadah haji tahun ini
dan pelaksanaannya lebih bagus semuanya. Dan antara lain itu berkat kontribusi ya dari dari sistem manajemen yang melibatkan TNI sebenarnya. Ada kedisiplinan yang bisa diterapkan sehingga saat ini itu akhirnya semuanya berjalan lebih bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tetapi secara keseluruhan memang juga pemerintah Arab Saudi itu lebih lebih manageable, lebih melakukan langkah-langkah koordinasi antar kementeriannya dengan bagus. Bukan hanya antar kementerian ya, tetapi juga bagaimana pemerintahan Arab Saudi mampu berkoordinasi dengan setiap negara. Contoh misalnya kayak dengan Indonesia, ini pasti yang paling rumit. Karena apa? Karena pemerintah Indonesia itu punya paling banyak jamaah haji. Sehingga koordinasinya seperti apa? Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu selalu ada miskomunikasi saja. Lah tahun ini alhamdulillah tidak ada miskomunikasi. Semuanya sudah jelas. Jadi makin tahun rupanya pemerintah Arab Saudi makin bisa banyak belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu. Sehingga pimpinan Arab Saudi di sana, Raja Salman menyatakan bahwa ini adalah start pertama. Jangan berpuas diri dengan pelaksanaan haji yang bagus pada saat ini. Saya kira benar karena ini memang jumlah jamaah haji tahun ini tidak sebanyak biasanya. Dikurangi ya? Bukan dikurangi karena memang disiplin. Jadi orang-orang yang cara masuk yang ilegal macam-macam itu diperketat sehingga jumlahnya tidak kurang dari 1,7 juta. Bahkan biasanya lebih dari 2 juta kan, gitu kan. Tetapi itu catatan karena ini bukan haji akbar. Kalau haji akbar itu di hari Jumat, wukuf di Arafah itu biasanya lebih banyak. Nah, itu saya kira menjadi ujian juga buat pemerintah Arab Saudi dan juga buat pemerintah Indonesia. Jadi kepada Menteri Haji dan wakilnya yang sudah bekerja sama dengan baik, kita apresiasi itu. Karena ini adalah sebuah pelaksanaan di step awal ya, Kementerian Haji yang baru ya gitu ya, bisa terlaksana dengan baik dan kita berharap ke depan bisa terlaksana lagi dengan baik. Kira-kira seperti itu. Kalau ada satu saran Yai untuk Kementerian Haji next, apa yang mesti dilakukan? Kalau saran saya kira yang lebih bagus itu memang bagaimana agar ya sosialisasi dari 3 hal tadi itu ya. Dari 3 haji itu, istitoah itu. Jadi punya kemampuan dana, punya kemampuan kesehatan, punya kemampuan pengetahuan ya ibadah haji itu harus disosialisasi dari awal, mulai dari tingkat desa dan kecamatan. Nah, jadi artinya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Haji saya kira sudah harus melakukan koordinasi dari awal sehingga orang yang mau naik haji mulai dari tingkat kecamatan dan desa-desa itu sudah ketahuan siapa yang mempunyai kemampuan kesehatan dan siapa yang sakit-sakitan dan mesti ditangani seperti apa oleh kesehatan. Itu saya kira juga sudah harus dari awal seperti itu. Dan ini saya kira sangat bisa dilakukan ke depan. Sehingga dengan demikian korban ya yang meninggal dari jamaah haji dari tahun ke tahun itu masih berkurang, bisa tertangani lebih baik. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Yai. Oke, sama-sama. Sahabat MUI TV, ternyata banyak sekali hikmah yang kita petik dari pembicaraan kita dengan Yai Mas Duki tentang makna haji yang sebenarnya. Dan alhamdulillah pelaksanaan haji tahun ini terasa jauh lebih baik ketimbang tahun-tahun sebelumnya, dan selamat kepada Kementerian Haji, insya Allah akan terus ditingkatkan untuk kemaslahatan umat Islam. Dan insya Allah yang belum bisa berangkat haji dimampukan untuk berangkat di tahun depan. Amin. Saya Nutella Anwar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.